Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tuntas mengenai kompetensi manajerial untuk persiapan P3K dosen. Nah, pada video sebelumnya telah dibahas tentang surat keputusan Menpan RB nomor 969 tahun 2022 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional dosen tahun anggaran 2022. Sedikit mengingatkan saja, untuk seleksi P3K Jabatan Fungsional Dosen tahun anggaran 2022 itu meliputi seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosial kultural, dan wawancara. Nah, khusus video ini kita hanya akan membahas apa saja kisi-kisi terkait materi kompetensi manajerial yang telah dicantumkan dalam surat keputusan tersebut. Nah, seperti yang terlihat, ada 8 perilaku, sikap atau perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan meliputi. Yang pertama adalah integritas, kemudian yang kedua kerjasama, yang ketiga komunikasi, kemudian yang keempat orientasi pada hasil, yang kelima pelayanan publik, yang keenam pengembangan diri dan orang lain, yang ketujuh mengelola perubahan, dan yang terakhir pengambilan keputusan. Nah, tiap-tiap aspek ini yang ada 8 jumlahnya akan kita bahas apa saja kisi-kisi atau petunjuk-petunjuk yang harus kita perhatikan pada saat menjawab soal nanti. Nah, dari mana saya dapatkan kisi-kisi tersebut? Itu berdasarkan pedoman penyusunan standar kompetensi manajerial pegawai negeri sipil oleh BKN. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita menuju pada aspek yang pertama, yaitu integritas. Nah, untuk integritas apa saja sih yang harus kita perhatikan? Integritas merupakan kemampuan bertindak secara konsisten dan transparan dalam segala situasi dan kondisi sesuai dengan nilai-nilai, norma, atau etika yang berlaku di lingkungan kerja. Nah, kata kunci dari integritas adalah mampu bertindak secara konsisten. Nah, bisa dilihat di samping kanan. Di samping kanan di sini ada angka 01234566. Angka tersebut menunjukkan level dari deskripsi tindakan yang mencerminkan integritas. Semakin tinggi level, maka semakin tinggi pula nilai dari sikap atau perilaku yang diukur. Nah, apa sih manfaat dari kita mengetahui level dari setiap perilaku atau aspek yang akan dinilai? Yap, tidak lain adalah pada saat menjawab soal kompetensi manajerial, nantinya pada saat tes, usahakan memilih jawaban yang mencerminkan level atau skor yang paling tinggi. Misalnya, pada aspek integritas ini, pilihlah jawaban yang berada pada level 5 atau 6. Maksudnya pilihlah jawaban yang mencerminkan, misalnya pada level 5 kita lihat, yaitu menciptakan situasi kerja yang membuat rekan kerja mematuhi nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. Atau pada level 6, memberi teladan dalam menerapkan nilai, norma, dan etika organisasi pada segala situasi dan kondisi. Hindari memilih jawaban yang nilai levelnya rendah, misalnya pada level 0, hanya menyadari tentang pentingnya norma dan etika bagi organisasi. Atau pada level 1, menerapkan norma dan etika organisasi sebatas memenuhi kewajiban saja. Atau yang level 2, menerapkan norma dan etika organisasi sebatas pada dirinya dalam segala situasi pada kondisi. Nah, dari level 0 sampai 2 di sini bisa terlihat kan penerapan integritas yang dia terapkan itu hanya sebatas pada dirinya saja. Jadi hindari memilih jawaban yang hanya sebatas untuk dirinya saja. Nah, kita lihat yang bagian ketiga, level 3. Nah, pada level 3, dia sudah mengingatkan orang lain untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. Kemudian naik lagi ke level 4, mengupayakan orang lain untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. Pada level 3 dan 4 di sini sudah terlihat dia sudah bukan hanya menerapkan pada dirinya sendiri, tapi juga mengupayakan untuk orang lain.
Nah, sampailah pada jawaban yang paling baik ya, yang itu pada level 5 dan 6, yaitu ya pada level 5 menciptakan situasi kerja yang membuat rekan kerja mematuhi nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. Nah, pada level 6 juga memberi teladan sebagai teladan dalam menerapkan nilai, norma, dan etika organisasi pada segala situasi dan kondisi. Jadi misalnya kalau ada opsi jawaban nanti yang mengatakan dia sebagai teladan dalam menerapkan nilai, norma, dan etika organisasi pada segala situasi dan kondisi, berarti itulah jawaban yang paling baik dengan nilai skor yang paling tinggi. Jadi seperti itu ya cara memanfaatkan ke belakang nantinya aspek-aspek yang akan dinilai, yaitu kalau ada level 0 sampai 6 berarti level 5 atau 6 yang paling baik. Oke, level integritas sudah. Sekarang kita masuk pada level yang kedua. Level yang kedua itu adalah mengenai kerjasama. Untuk aspek kerjasama, yaitu kemampuan menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama dengan menjadi bagian dari suatu kelompok untuk mencapai tujuan atau unit organisasi. Nah, kata kuncinya yaitu mampu bekerja dalam kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Dapat dilihat level yang paling tinggi, kita mulai dari level 4 saja ya. Level 4 yaitu memberikan pujian yang objektif secara terbuka kepada orang lain yang berkinerja baik dalam kelompok. Kemudian yang memiliki skor pada level 5 yaitu membantu rekan kerja atau anggota tim yang mengalami kesulitan. Selanjutnya level tertinggi dalam kunci bekerja sama yaitu menciptakan suasana kerjasama yang akrab dengan menanamkan moral kerja yang baik dalam kelompok. Jadi nanti pilih jawaban yang menunjukkan level yang paling tinggi, baik itu level 5 atau 6. Nah, untuk kerjasama ada dua kompetensinya, tadi kerjasama dan yang kedua ini membangun hubungan kerja, yaitu kemampuan menjalin dan membina hubungan kerja dengan pihak-pihak yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Nah, kata kuncinya itu mampu menjalin dan membina hubungan kerja. Kita langsung saja fokus pada level 4, 5, dan 6. Nah, pada level 4 yaitu membentuk jaringan kerjasama yang bersifat multilateral yang dapat meningkatkan keberhasilan organisasi. Pada level 5, dia mengevaluasi bentuk kerjasama yang bersifat bilateral dan multilateral yang ada dalam rangka memelihara efektivitasnya. Dan yang pada level tertinggi yaitu mengembangkan hubungan kerjasama bilateral dan multilateral yang berdampak jangka panjang bagi kepentingan nasional. Oke, selanjutnya kita masuk pada aspek yang ketiga yaitu komunikasi. Untuk aspek komunikasi itu ada dua, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Kita mulai dulu dari komunikasi lisan. Nah, kata kunci dari komunikasi lisan yaitu mampu berkomunikasi lisan yang mudah dimengerti. Untuk levelnya, level 4 yaitu mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi dari orang lain. Kemudian level 5 menggunakan gaya bahasa yang dapat dimengerti orang lain secara sistematis kepada orang lain yang berbeda latar belakangnya. Kemudian level tertinggi yaitu mengarahkan orang lain untuk memahami maksud pembicaraan agar mendukung idenya. Selanjutnya yaitu komunikasi tertulis, kata kuncinya adalah mampu menyampaikan gagasan yang mudah diterima pembaca. Nah, untuk level 4, mengkontekstualisasikan gagasan dan ide dalam bentuk tulisan dengan data dan contoh yang aplikatif. Kemudian level 5 yaitu membuat tulisan yang dapat dijadikan rujukan bagi penyelesaian permasalahan. Dan pada level 6 yaitu membuat tulisan yang dapat menginspirasi orang untuk mengikuti gagasannya. Baiklah, kita masuk pada aspek selanjutnya yaitu berorientasi pada hasil. Nah, untuk berorientasi pada hasil, kita mengambil kompetensi berorientasi pada kualitas, kemampuan melaksanakan tugas-tugas dengan mempertimbangkan semua aspek pekerjaan secara detail untuk mencapai mutu yang lebih baik. Kata kuncinya yaitu mampu mencapai mutu pada semua aspek pekerjaan. Nah, untuk levelnya, level 4 yaitu melakukan telahan terhadap seluruh sumber daya dan standar yang ada, serta aspek lain yang terkait secara komprehensif untuk hasil kerja yang inovatif. Level 5 yaitu menentukan sumber daya dan standar yang sesuai untuk mendapatkan mutu kerja yang diharapkan. Kemudian level 6 yaitu menentukan proses kerja dan standar kerja baru sesuai dengan kecenderungan tuntutan mutu ke depan.
Untuk aspek orientasi pada hasil, level tertinggi yaitu dengan proses kerja dan standar kerja sesuai dengan tuntutan mutu ke depan. Jadi pilihlah jawaban yang menggambarkan level tersebut. Selanjutnya kita masuk pada pelayanan publik. Nah, untuk pelayanan publik, kompetensinya adalah berorientasi pada pelayanan dengan kata kunci mampu memberikan kepuasan pelanggan. Nah, untuk level 4 yaitu melakukan upaya perbaikan pelayanan kepada pelanggan secara terus-menerus. Ini hanya pada level 4 saja. Nah, untuk level 5 yaitu mencari alternatif pelayanan terbaik untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Dan pada level tertinggi yaitu menginternalisasikan nilai dan semangat pelayanan ke setiap individu di lingkungan organisasi. Jadi jawaban yang terbaik adalah jawaban yang mencerminkan internalisasi nilai dan semangat pelayanan ke setiap individu di lingkungan organisasi. Baiklah, kita masuk pada aspek selanjutnya yaitu pengembangan diri dan orang lain. Untuk aspek ini itu mencakup 4 kompetensi. Nah, kompetensi yang pertama yaitu semangat berprestasi dengan kata kunci mampu meningkatkan kinerja. Nah, apa saja level-levelnya? Kita mulai dari level 4, yaitu melakukan langkah-langkah perbaikan untuk mencapai kinerja yang optimal. Selanjutnya level 5, yaitu melakukan monitoring terhadap proses kerja untuk pencapaian efektivitas kerja. Dan level tertinggi yaitu membuat cara atau pendekatan baru dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan. Nah, itu dia tadi untuk kompetensi pengembangan diri. Kemudian kita masuk pada mengembangkan orang lain. Nah, untuk mengembangkan orang lain, kata kuncinya itu mampu mengembangkan potensi orang lain. Level yang keempat yaitu membimbing orang lain untuk melakukan pengembangan diri sesuai minat dan keahlian. Kemudian level 5 yaitu memberi peluang atau kesempatan pada orang lain untuk melakukan pekerjaan yang menantang. Kemudian pada level tertinggi yaitu menginspirasi seluruh komponen sumber daya manusia dalam organisasi untuk mampu mengembangkan diri secara mandiri. Kompetensi selanjutnya yang termasuk pengembangan orang lain yaitu kepemimpinan. Kata kuncinya yaitu mampu meyakinkan, mempengaruhi, dan memotivasi orang. Nah, pada level 4 yaitu mengorganisir sumber daya yang tersedia untuk optimalisasi pencapaian tujuan organisasi. Kemudian level 5 yaitu membangun situasi kerja yang kondusif. Dan pada level 6 yaitu menggunakan strategi atau perilaku tertentu yang dapat mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan. Jadi nanti cari jawaban yang menggambarkan level 6 ini. Kompetensi yang terakhir untuk pengembangan orang lain yaitu membimbing. Dengan kata kuncinya mampu membimbing dan memberikan umpan balik kepada bawahan. Nah, indikatornya pada level 4 yaitu membantu bawahan saat menghadapi kendala sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan optimal. Nah, naik lagi level 5 yaitu memberikan umpan balik terhadap hasil pekerjaan bawahan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja. Dan pada level 6 yaitu menentukan faktor-faktor potensial yang berpengaruh pada pencapaian dan kegagalan pekerjaan. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada bagian mengelola perubahan. Nah, untuk aspek mengelola perubahan, kita mulai dari kompetensi adaptasi, yaitu adaptasi terhadap perubahan dengan kata kuncinya mampu menyesuaikan terhadap perubahan situasi dalam lingkungan kerja. Nah, untuk levelnya, level 4, deskripsinya yaitu mengembangkan kemampuan diri untuk menghadapi tuntutan atau dinamika perubahan. Selanjutnya yang kelima yaitu mengantisipasi perubahan dan membuat penyesuaian jangka panjang dalam organisasi sebagai respon terhadap situasi. Dan level tertinggi yaitu membuat pola-pola atau pendekatan baru dalam penyesuaian dirinya dengan dinamika tuntutan perubahan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kompetensi selanjutnya yang termasuk aspek mengelola perubahan yaitu manajemen perubahan. Dengan kata kuncinya yaitu mampu merespon dinamika perubahan. Level 4 yaitu mengevaluasi pelaksanaan program-program perubahan organisasi untuk jangka panjang. Kemudian level 5 yaitu menanamkan nilai-nilai, sikap, dan budaya sesuai dengan dinamika perubahan. Dan level 6 yaitu mengembangkan sistem nilai dan budaya organisasi sesuai dengan kecenderungan tuntutan organisasi ke depan.
Kalau kita lihat polanya di sini yang berada pada level tertinggi atau level 6 itu selalu pengembangan sesuai dengan tuntutan organisasi ke depan. Selalu ada inovasi sesuai dengan tuntutan organisasi ke depan. Jadi pilihlah jawaban yang menggambarkan hal-hal tersebut. Baiklah, kita masuk pada aspek yang terakhir, yaitu pengambilan keputusan. Nah, untuk pengambilan keputusan ada dua kompetensinya. Yang pertama adalah pengambilan keputusan dengan kata kunci mampu bertindak cepat dan tepat dalam keputusan. Nah, pada level 4 yaitu membuat keputusan yang sulit, dilematis, dan cepat dengan mempertimbangkan konsekuensinya. Kemudian pada level 5 yaitu memastikan pelaksanaan keputusan dengan memantau hasilnya dengan membuat penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan. Dan pada level 6 yaitu membuat keputusan strategis dan berdampak jangka panjang dengan dukungan data atau informasi yang komprehensif dan akurat. Selanjutnya, kompetensi terakhir dalam aspek pengambilan keputusan yaitu manajemen konflik, yaitu kemampuan mengambil langkah-langkah untuk mengelola perselisihan menuju arah yang produktif dengan kata kunci mampu penyelesaian konflik. Nah, level 4 yaitu memberikan alternatif solusi dengan berbagai konsekuensinya. Kemudian level 5 yaitu menyelesaikan konflik menjadi hal yang positif dan produktif. Dan level tertinggi yaitu menumbuhkan kondisi yang kondusif untuk berbagai pandangan yang terbuka dan objektif serta kreatif. Sekian untuk video hari ini, kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.